Strategi tersebut kami jalankan secara berkesinambungan guna menjaga kualitas lingkungan hidup. Instansi atau OPD sesuai dengan peraturan daerah yang disusun dan yang telah menjadi kebijakan Wali Kota Surakarta. Penyusunan peraturan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan kulimu kan Pak 24 Pak ngomong Mbak Anti Mbak Mega Mary 24 terus mesinnya itu mesin utama itu malah beberapa menit itu kan saya ada apa suara meletus itu dua sekitar sampai kendaraan rumah itu yang nggak itu ini tapi kurang tinggi ya kan itu dari teropong itu saya tuh sampai terus limbah yang air itu kan dibuang ke kali jadi buang ke kali itu seandainya itu ada airnya yang dikasih korek bisa hidup terbakar jadi limbah kayak mengalir minyak apa saja. Ampun. Lanjutan itu lebih lagi. Urus ini baru. Oh, agak mutuni. Nanti siapa ini? Ini resmi. Jadi nanti saya buka dulu, terus nanti saya buka soal Pak. Hari ini Wali Jawa Tengah membersamai warga Kampung Jatirejo, Kelurahan Merjoso, Tanjung Kota Surakarta mengantarkan warga untuk melaporkan beberapa yang ada di Jatirejo, yaitu terkait dampak negatif adanya aktivitas PLT Saputu Jompo. Hari ini kami sudah mengirimkan surat ke Kelurahan Merjoso dan juga surat ke PJS Wali Kota Surakarta.
yang selanjutnya akan dilanjutkan ke Pak Slamet untuk membacakan rilis yang telah Pak Slamet. Maju banget. Ada maju, Pak. Pers rilis, masyarakat Jatirejo menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Surakarta 15 Oktober 2024. Hari ini Selasa 15 Oktober 2024, kami warga Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, datangi kantor Wali Kota Surakarta untuk menyampaikan keluhan, keberatan, dan pelaporan terhadap kondisi warga yang terdampak aktivitas operasional PLTSA Putri Cempo. Selama beroperasi, PLTSA Putri Cempo telah menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain polusi udara yang membuat sesak napas, kebisingan suara, dan pencemaran limbah abu dasar padat hitam yang mengancam kelestarian lingkungan. Limbah operasional PLTSA tidak diolah sebagaimana mestinya dan justru dibiarkan begitu saja di ruang terbuka yang dekat dengan pemukiman warga. Warga telah beberapa kali melakukan protes terkait permasalahan ini, namun belum ada tindakan konkret baik dari pemerintah Kota Surakarta maupun PT SCMPP selaku pengelola PLTSA. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami atas nama warga Jatirejo meminta Wali Kota Surakarta untuk dapat bertanggung jawab dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga. Besar harapan kami agar pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP bersedia untuk bertemu dan berdiskusi dengan warga dalam rangka menghasilkan solusi yang terbaik agar tidak ada lagi dampak negatif akibat operasional PLTSA di kemudian hari. Atas nama warga Jatirejo, RT 01, 02, 03, dan RW 39, Kelurahan Mojosongo, Surakarta. Pak Slamet, lanjut. Sorry, Bro. Aktivitas ini cukup, jadi silakan jika ada pertanyaan dari wartawan bisa disebutkan nama dan dari mana. Pak Slamet, kira-kira dampak apa saja yang dirasakan dan ada korban dari operasionalnya berarti ada PLTSA? Selama operasional PLTSA pada akhir ini ada limbah padat hitam itu membuat kami sebagai warga sesak napas, juga batuk pilek dan gatal-gatal. Untuk yang lebih parah lagi kalau kena anak itu jadi kayak batuknya makin nggak tegang lihatnya gitulah. Intinya kami sebagai warga untuk masalah limbah ini sangat terganggu. Sudah berapa lama, Pak? Dirasakan Limbah ini yang kalau dirasakan mulai 2 bulan belakang ini ya, waktu sampah Bali masuk itu kita udah kena bau yang sangat menyengat dari sampah Bali itu. Terus kemudian tahu-tahu hasil olahan limbah sampah dari Bali itu dikeluarkan di tempat terbuka yang berwujud zat yang hitam padat arang, kata mereka arang itu malah baunya semakin menyengat gitu. Itu jam-jam berapa, Pak? Keluarnya? Itu waktu itu pertama kali keluar pagi sekitar jam 8. Setiap hari jam 8 atau Dan itu ada 3 shift. 3 shift? Ya, Jam jadi berapa? malam Jam pun berapa? masih bekerja. Pagi, Itu 24 jam siang, non-stop. sampai malam juga ada? Ya, full non-stop. Itu 24 dibuangnya jam. di sebelah mana, Pak? Kebetulan rumahnya di depan pas tempat penjemuran sampah itu. Jadi kalau ada angin langsung seketika masuk ke tempat saya. Oh, itu sampah Bali mulai masuk ke PLTSA sejak apa itu? Awal bulan ini atau akhir September? Kalau sama Bali 2-3 bulan ini ya. Sampah Bali sudah lama, sudah sejak diresmikan. Oh, sudah resmikan. Sejak diresmikan yang diolah itu sampah Bali, bukan sampah kita. Sampah kita enggak Jadi- 1% pun belum. Terus limbah ini keluar 2-3 minggu ini. Kalau di dalam nggak tahu ada limbah sebanyak itu, tapi kita tahunya baunya saja. Baru tahu limbahnya seperti itu keluar 3 minggu ini. Ternyata limbahnya hitam seperti arang dan baunya minta ampun. kok sampai keluar itu apa kesapu angin atau gimana? Dikeluarin mobil Di dalam dari pabrik yang pabrik satunya. dikeluarin. Terus dikeluarin ke tempat lain, berarti ke PT yang lain. Itu kan ada 4 PT. Itu sebenarnya dari PT yang seberang itu limbah itu udah lama di dalam. Terus kalau yang saya dengar kan ada mau dibangun tempat lagi di dalam, jadi limbah itu disingkirkan keluar di tempat yang terbuka tanpa ada konfirmasi ke warga sama sekali. Itu ndelalah tempatnya jenengan yang salah Iya, satu depan saya persis. Itu yang deket timbangan ini blok A atau blok? Blok dari blok A.
Itu dari blok ujung A. sebelum masuk timbangan itu. Oh iya. Dari blok A pindah ke blok Dari yang D. dulu ada gunung sampahnya Blok D. di rata itu, D. terus buat dijemur itu. Oh. Sebelumnya udah sempat protes ke PT-nya atau apa namanya? Sudah pertama kali pas waktu limbah itu kan saya sama Tangga Sehat berdua, saya datang ke pengelola PT itu, ketemu sama pengelola Pak Agus, tapi ya cuman katanya 4-5 hari mau dikasih bambu Jepang, tapi ternyata kedepannya cuman ada paranet itu, sama aja kayak ruangan terbuka. Terus yang sehabis itu ada datang lagi kami dari warga banyak, tapi ya belum ada hasilnya sampai sekarang gitu. Ada berapa RT sama RW total yang terdampak, Pak? Ada 3 RT, ada RT 1, 2, 3 dan air dari Kelurahan Mojosongo RW 39. Tapi kalau yang ikut karangannya makin tambah banyak. Pak izin tadi Pak jenengan motor ada gatal-gatal gitu, berarti sudah mencemari air atau seperti apa? Sudah, itu limbah itu ada 2, yang cair itu masuk ke kali. Jadi kalau kita bawa korek pun langsung menyala seketika. Itu rumah yang di bibir sungai itu mati semua. Bahkan di tempat lain yang dulu airnya buat nyiram tanaman sekarang tidak bisa digunakan, semuanya mati karena panas. Itu ke kulit juga gatal-gatal. Mengandung minyak atau gas nggak tahu. Pengaruh ke air MCK warga nggak? Enggak, itu di kali pembuangan yang ke muara ke Bengawan Solo itu. Ya Pak Slamet itu. Selamat itu terus Dari pemerintahan sendiri udah ada tanggapan atau belum, Pak? Belum ada. Ini tanggapannya cuman suruh buat surat untuk pengaduan dan masalah warga itu. Kita tadi pagi baru ke kelurahan, terus alhamdulillah ada surat terima gitu. Terus langsung ke sini. Nanti rencana mau ke DLH kalau enggak ini. Tuntutannya apa Mas ini? Dihentikan sementara atau seperti apa Mas? tuntutan warga napa? Dihentikan Tuntutannya sementara ya. atau limbahnya diperbaiki atau seperti apa? Pertama kita minta diskusi dulu. Kita diskusi warga, PT sama pemerintah. Jadi nanti alangkah baiknya itu bagaimana lah biar tidak mengganggu, biarpun misalkan aktivitas masih berjalan, limbah itu tidak mengganggu masyarakat gitu. Ada permintaan kompensasi ganti rugi karena sudah tercemar gitu Mas? Kompensasi belum ada, tapi langkah pertama kita cuma minta diskusi dulu. Nah, soalnya dari mulai beroperasi itu kita juga nggak dapat apa-apa. Sampai sekarang kita cuma dapat penyakit, termasuk batuk pilek dan lain-lain itu dari awal pembangunan. Jadi secara prinsip nggak menolak. Pak, untuk sini Pak. Si benar. Ya gantian yo. Gantian ya. Ya. Sebentar Pak. Sini, Pak. dulu, Pak. Nah. Siap. Ini sekali, Pak. Terima kasih. Jenengan nek ten TPA ampun ngangge baju agak atas riyin nek morot ngene baju biasa